Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sambala 18 dimanapun berada. Ya, pada kesempatan hari ini kita coba membahas tentang ilmu pelet, ilmu yang sangat fenomenal, yaitu pelet semar mesem. Seperti nama saya yang Jo Semar. Jadi ada beberapa ilmu semar yang sejujurnya saya kuasain, dan ada beberapa tingkat ilmu semar yang mungkin banyak orang tidak ketahui. Jadi sampai ada mulai dari semar mesem, semar putih, semar kuning, semar hitam, semar lunggu, semar asli semar Baranaya, baru ilmu pamungkas terakhir penutup ilmu semar paling puncak. Jadi ilmu semar puncak yang paling puncak itu malah lebih repot lagi teman-teman. Jadi kita puasa 40 hari, tapi bukan puasa makan dan minum. Puasa 40 hari tanpa marah, tanpa emosi, tidak boleh sedikit pun marah. Dalam hati sekalipun tidak boleh marah 40 hari. Puncaknya ilmu semar itu adalah itu. Selama 40 hari kita tahan emosional kita, nggak boleh marah, nggak boleh membenci, nggak boleh merespon yang emosional, apapun itu selama 40 hari. Itu puncaknya untuk menguasai ilmu semar. Jadi kalau ilmu semar mesem ini masih ilmu yang dasar sekali. Di ilmu semar mesem ini ilmu yang sangat dasar sekali. Jadi sebagian kaum spiritual biasanya udah tahu, sudah sangat tidak asing lagi dalam hal ilmu semar, termasuk semar mesem, termasuk ilmu semar mesem. Nah, jadi kesempatan kali ini teman-teman, sebelum saya pensiun dari dunia spiritual, sebelum saya pensiun dari dunia kegaiban, saya berniat untuk berbagi ilmu, bukan menunjukkan bahwa saya ini orang hebat, tidak. Saya lebih senang sharing, berbagi ilmu, apa yang saya tahu saya coba turunkan. Tapi kali ini karena ini sangat rentan dan berbahaya digunakan untuk orang-orang yang jahat, sebelumnya saya harus katakan ilmu semar mesem ini saya haramkan untuk orang-orang yang niatnya buruk. Jadi bila saya haramkan, artinya ketika teman-teman menggunakannya untuk hal yang buruk, maka mantra pelet semar mesem ini tidak akan berfungsi sama sekali, tidak akan berfungsi sama sekali. Jadi langsung hambar, karena saya sudah haramkan. Tapi kalau gunanya dimanfaatkan untuk ingin cari jodoh, karena sudah lama secara usia juga udah saatnya punya jodoh, baik laki-laki dan perempuan, sulit. Apalagi di masa corona ini kan, jadi rata-rata laki-laki kesulitan dapat jodoh karena kerjaan tidak ada, atau PHK, atau istrinya uring-uringan karena suaminya sudah tidak bekerja lagi. Jadi manfaatkanlah mantra ini untuk menguasai istri dalam hal supaya tidak selingkuh dengan laki-laki lain. Demikian juga seorang istri atau seorang pacar, manfaatkan ilmu ini untuk mengikat suami supaya suami tidak selingkuh dengan wanita lain. Karena di zaman sekarang ini kita tidak bisa menutup mata telinga kita bahwa sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian perceraian itu dikarenakan orang ketiga. Faktor apa? Faktor ekonomi satu, faktor kurang puas dua, faktor karena memang bosan, kan, karena bosan, dan banyak faktor lainnya, faktor KDRT juga. Jadi baik laki-laki dan perempuan sama saja di sini. Artinya bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Tapi manfaatkan ilmu ini sebaik mungkin dan berguna, karena bila tidak dimanfaatkan untuk tujuan baik, teman-teman semua bakal mendapat dampak yang kurang baik. Artinya setiap perilaku yang niatnya buruk itu pasti mendapat akibat dari perilaku yang buruk tadi. Jadi di dunia ini hukum sebab akibat namanya.
apa yang kita tanam itu yang kita panen. Apa yang kita tanam itu kita panen. Sebenarnya dari dulu saya pengen untuk berbagi ilmu tentang semar, berbagi ilmu tentang semar. Mungkin di daerah lain atau guru-guru spiritual lain, teman-teman spiritual lain sudah punya ilmu mantra pelet semar mesem. Artinya kalaupun sudah ada, mudah-mudahan ini menambah kasana pengetahuan teman-teman dimanapun berada. Jadi ilmu semar ini sudah tidak asing lagi, di dunia perdukunan sudah tidak asing lagi. Jadi ada konsepnya seperti ini ilmu semar ini. Ada dalam bentuk mantra, menguasai mantra, dan mantra semar mesem ini pun varian, artinya banyak variasinya, banyak jenisnya, banyak kata-katanya. Jadi mengikut yang aslinya, saya tidak pastikan yang mana yang asli. Artinya saya berani mengklaim bahwa mantra yang saya bagikan ini sangat ampuh untuk digunakan hal-hal yang bertujuan baik. Dalam bentuk mantra semar ada, kedua dalam bentuk jimat. Jadi teman-teman pasti sering lihat lempeng-lempengan semar, keris-keris kecil semar yang dipegang orang untuk pengasihan, untuk daya tarik. Itu juga terkandung ilmu semar. Terus tuh lempengan tuh ada yang bentuknya sangat besar dan ada yang memanjang. Nah, terus dalam bentuk batu juga ada patung semar. Jadi ada yang warna abu-abu, ada warna hitam, semar hitam. Ya, ada semar hitam. Jadi ada juga yang warna kuning. Ada juga yang tembaga. Jadi macam-macam teman-teman. Ilmu semar ini sangat macam-macam, banyak variannya, banyak variasinya. Karena saking fenomenalnya, jadi beberapa banyak orang menciptakan patung-patung semar. Ada yang segini, ada yang kecil, ada yang dalam bentuk keris kecil. Nah, jadi banyak kali teman-teman. Jadi tinggal melihat keaslian benda tersebut, berkodam tidak atau sekedar isian. Jadi terlepas daripada itu benda-benda tadi, teman-teman saya akan lengkapi dengan mantranya. Kalaupun teman-teman punya bendanya tadi, artinya tinggal dikuatkan dengan mantra yang tadi, mantra semar mesem. Kali ini saya membagi mantra semar mesem yang levelnya masih level 1, artinya banyak sekali tingkatannya. Sampai yang saya bilang tadi, tingkat terakhir untuk menguasai ilmu semar adalah 40 hari 40 malam. Teman-teman tidak boleh emosi, tidak boleh marah, baik itu dari ucapan, tatapan, baik pun hati. Sedikit aja teman-teman kesal walaupun dalam bentuk hati, itu gagal. Bukan puasa untuk makan dan minum, tapi puasa tidak marah. Nah, itulah wujud semar sebenarnya. Dulu pewayangan Sunan Kalijaga memakai ilmu ini untuk siar agama. Karena di Jawa, Pulau Jawa, untuk menyampaikan siar agama ini lebih cenderung dengan teknik-teknik sesuatu yang budaya yang disenangi oleh masyarakat di situ. Nah, jadi ada semar, petro, gareng, bagong, punakawan namanya. Punakawan, ini perwayangan itu namanya. Dan konon semar ini asli namanya Semar Bodronoyo, Eyang Bodronoyo, Badranaya. Itu juga adalah seorang mahaguru, seorang mahadewa dari para dewa. Jadi terlepas daripada sejarah itu, Semar ini memang orang yang paling ditakuti, disegani karena memang nggak pernah marah, tidak pernah marah. Bentuknya seperti saya, buncit, ya kan? Nah, buncit, wajahnya kewanita-wanitaan. Jadi bentuk secara fisiknya mungkin biasa saja, tapi keilmuannya luar biasa. Walaupun bentuk secara fisiknya biasa saja, justru di situ banyak orang yang suka. Disitulah keilmuan semar sesungguhnya. Jadi teman-teman, itulah sejarah singkat sedikit tentang ilmu semar mesem dan tahap-tahap untuk menguasai ilmu semarnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf buat orang-orang atau guru-guru atau senior-senior saya bila saya membagikan ilmu semar ini. Bukan saya pamer ilmu, tapi saya hanya berbagi ilmu. Untuk apa? Untuk mereka-mereka yang membutuhkannya dalam hal berpasangan. Karena saya baru kehilangan seorang yang saya cintai, meninggal, istri saya meninggal. Artinya sebegitu berartinya lah seorang pendamping dalam hidup. Jadi teman-teman harus paham,
saya sangat kehilangan, saya hampir gila ketika kehilangan seorang istri. Jadi saya melihat sebegitu pentingnya lah pasangan hidup untuk mengarungi hari-hari bersama anak-anak dan keluarga. Jadi sangat menyakitkan ketika hak kita, istri kita, suami kita itu diambil orang lain, dicuri, apalagi sampai meninggal. Itu sangat sakit sekali, itu bisa membuat kita gila. Jadi jaga itu, harmoniskan rumah tangga, terima kekurangan pasangan hidup dan ikat dia dalam bentuk mantra, tapi karena izin Yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman, nanti di sini saya akan bagikan mantranya. Di akhir saya bicara ini, saya akan bagikan mantranya buat teman-teman baca. Satu syaratnya, teman-teman harus hafal, tidak membaca teks. Ya, tidak membaca teks seperti ini, tidak, tapi harus hafal. Hafal. Mantranya cuma nggak begitu panjang. Kedua, teman-teman harus melakukannya selama 7 malam berturut-turut. Tapi sebelum melakukan 7 malam berturut-turut itu, teman-teman harus, yang beragama Islam harus sholat hajat dulu 2 rakaat. Ya, yang agama lain berdoa menurut kepercayaannya, minta izin sama Yang Maha Kuasa, minta izin sama Tuhan, minta izin sama Sang Yang Widi, minta izin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala malamnya. Siap itu baru kita lakukan membaca mantranya sambil konsentrasi. Dibaca mantranya 77 kali setiap malam, jangan ada yang kosong. Jadi berturut-turut, ya, berturut-turut. Jadi kalau ada yang kosong selama 7 hari itu, ulang lagi dari pertama. Jadi berturut-turut 7 hari itu jangan pernah lepas. Jadi setelah yang Islam, setelah sholat azan biasa di atas jam 12, agama lain juga berdoa minta restu sama Yang Maha Kuasa agar kegiatan ini sifatnya halal. Jadi kalau memang direstuin, ya mudah-mudahan dikabulkan apapun keinginan teman-teman. Ketiga, syaratnya adalah teman-teman harus kenal seseorang itu. Kenal. Kalau yang belum punya pacar, belum punya pasangan hidup, harus kenal. Kalau tidak kenal, nggak akan pernah bisa. Artinya apa? Sama seperti saya, mungkin dulu saya pernah pengen artis atau apa, karena saya belum pernah kenal dia dan dia tidak kenal saya belum pernah berjabat tangan, belum pernah berkomunikasi, hello, apa kabar, siapa namanya, apa, itu tidak akan pernah berlaku, tidak akan pernah bisa berlaku. Jadi syaratnya teman-teman harus kenal, pernah berkomunikasi walaupun singkat, setidaknya dia kenal sama kita, ya, bagi yang belum kenal. Tapi kalau bagi pasangannya, lanjut saja, ya, lanjut saja. Terus tahu namanya, nama perempuan itu, dan lebih bagus lagi tahu nama orang tuanya. Jadi kalau tahu namanya, tahu nama orang tuanya, itu ditulis di kertas. Nanti kertas itu digulung, bisa digulung, bisa dilipat. Siap itu bawa dalam tidur ataupun ditaruh di bawah bantal setelah membacanya mantranya 77 kali. Sambil membaca mantranya, bagi yang beragama Islam mungkin bantu dengan zikir 77 kali dibaca sambil memegang nama dan nama orang tuanya di atas kertas tadi. Jadi itu penting. Kalau ada fotonya boleh diletakkan fotonya. Tapi ingat, kembali saya ingatkan, gunakan mantra ini sebaik mungkin hanya yang bersifat untuk mengikat pasangannya supaya tidak selingkuh, baik suami dan istri, baik pacarnya, baik teman yang memang sudah jomblo lama tapi tidak dapat apa-apa, belum ketemu jodoh karena desakan orang tua sudah bertubi-tubi, karena kita belum juga ketemu, gunakan ini. Tapi seperti saya bilang tadi, orang yang dikenal. Jadi itu teman-teman syaratnya, sangat mudah bukan kan? Hafal di luar kepala, hafal benar. Kedua, niatkan, yang bagi muslim sholat dulu aja 2 rakaat, dan agama lain itu minta restu dari Yang Maha Kuasa. Catat namanya di kertas bersama nama orang tuanya, kalau ada fotonya, baru baca 77 kali selama 7 hari berturut-turut setiap malam dini hari. Jangan lebih. Kalau lebih pun bisa. Artinya terus yang terakhir, harus yakin, jangan ragu. Karena mantra apapun yang kita punya, ketika kita gunakan, kalau kita tidak yakin percuma. Kita harus yakin dan tulus untuk menjalani, ikhlas.
tulus dan ikhlas menjalaninya, jangan terpaksa dan coba-coba ya. Demikian saja teman-teman, kali ini saya berbagi ilmu, mudah-mudahan ilmu semar mesem ini bermanfaat buat mereka yang membutuhkannya, tapi tidak untuk mereka yang jahat. Saya haramkan untuk mereka menggunakan untuk hal yang jahat. Jadi mudah-mudahan teman pergunakan mantra ini sebaik mungkin sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi Sabara 18 kali ini akan berbagi ilmu tentang mantra pelet semar mesem. Ini termasuk langka karena banyak beredar mantra-mantra semar mesem yang lain, tapi ini memang termasuk salah satu mantra yang paling tua yang saya punya di antara mantra semar mesem yang lain. Saya dapat juga jadi guru. Jadi manfaatkan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saja konten kita kali ini. Mohon doa restunya, mohon like-nya, tonton sampai habis, mohon di-share dan mohon jangan lupa klik subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.